Katanya zaman dulu lebih menyenangkan. Memori kita di masa kecil, waktu belum terpapar sama yang namanya tumbuh dewasa, terus punya sederet tanggung jawab. Hari ini di Lab ID kita bakal bahas indahnya masa lalu lewat strategi nostalgia marketing. Dan kenapa ini bisa jadi peluang brilian buat para marketer sama brand manager untuk ningkatin brand recall di benak konsumen, terutama di masa pandemi corona. Nostalgia enggak selalu artinya kelewat lawas atau vintage. Ada periode tertentu buat masing-masing segmen konsumen untuk ngertiin nostalgia. Misalnya nih, buat generasi X sama Y, pasti kan ngalamin masa kecil yang beda. Jadi sebagai contoh, ini ada iklan dari Microsoft yang ngangkat tema nostalgia buat generasi Y di era tahun 90-an. Nah, waktu mereka mau nunjukin perkembangan Internet Explorer. Nah, coba nih kaum milenial inget-inget deh, apa dulu kalian pernah nggak ngalamin salah satu dari kegiatan yang digambarin di iklan itu? You might not remember us, but we met in the 90s. We are members of Generation Y, as in yin yang, yo yo. Life moved a little slower. Discs were square, desktop folders had personality. Extra storage space was just a zipper away. There was only one social network, but most of your friends died of dysentery. The only thing buzzing in your pocket was a pet. Until that died too. But at least the troll was still a friend. Lunch was a puzzle, not a picture. You were pumping jams, water, shoes. You didn't have to worry about a news feed full of farm animals. You were busy feeding wild animals. A haircut didn't cost $60. It cost 4 minutes. You really had nothing to lose. Unless, of course, you were playing for keeps. The future was bright. You grew up. So did we. Kalimat terakhirnya keren banget ya. You grew up and so do we. Seolah ngingetin kita buat nggak lupa sama apa yang pernah nemenin dulu waktu di masa kecil. Nah, kalau otak manusia di-scan, waktu kita lagi terpapar nih dengan stimulus positif yang berhubungan sama masa lalu, itu ada bagian aktif di kepala kita, tepatnya di tempat pusat reward. Nah, sensor ini juga nge-trigger semacam zat kimia di badan kita buat bisa ngerasa happy. Nah, ini karena terlepas dari kesulitan yang mungkin kita hadapin di masa lalu, tapi karena sudah dilewati atau sudah berhasil dilampaui, itu sebagai output kita ngerasanya senang. Jadi yang direkam sama diingat sama otak manusia itu adalah masa-masa senang dari tempo dulu. Walaupun dulu kenyataannya juga bittersweet. Nggak selalu terus-menerus kita happy. Kurang lebih itu sebabnya kenapa kalau kalian perhatiin, akhir-akhir ini Instagram sering kasih notifikasi foto-foto yang diambil tepat hari ini di beberapa tahun lalu. Ngikutin strateginya Facebook yang suka ada kilas balik momen-momen jadul. Mau itu foto, persahabatan, atau event tertentu. Hal ini bakal nge-trigger kita buat bertindak secara positif dan ngebangun asosiasi brand
yang relevansinya juga jadi positif. Kenapa terus brand-brand jadi senang pakai strategi nostalgia marketing selain buat ngebangun asosiasi yang positif? Karena sebenarnya akibat dari rasa senang sama tenang ini, konsumen ternyata jadi lebih nyaman dan lebih berpeluang buat beli sesuatu. Nah, cuan waktu jualan, itu dia. Ini berlaku nggak cuman ke produk-produk yang jadul, tapi sebenarnya barang apapun yang kalau dia secara placement dideketin peletakannya dengan iklan nostalgia, maka besar kemungkinan untuk dilirik sama konsumen atau dibeli. Jadi kita bisa coba tes nih pakai iklan yang satu ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood. Gimana? Jadi pengen makan Indomie sambil ngeliat pemandangan yang asri nggak? Kalau buat aku pribadi, ini bikin ingat ke masa kecil pas sore-sore atau malam lagi nonton TV sama keluarga. Rasanya tuh anget, aman, tentram. Pokoknya kayaknya masa itu tuh happy bener gitu. Simple deh waktu masih kecil happy itu. Mungkin karena itu juga, jadi waktu anniversary yang ke-45-nya Indomie di tahun 2017, mereka ngeluarin campaign buat reka ulang iklan pertamanya, dibarengin sama launching merchandise dan kemasan jadul yang limited edition. Wah, itu laris manis banget waktu itu. Efek lain nostalgia marketing itu bisa bikin konsumen ngerasa lebih optimis. Nah, pencetus rasa aman dan nyaman ini juga disebabin karena waktu kita masih kecil, istilahnya ada pihak lain yang bertanggung jawab buat ngelindungin kita, misalnya orang tua. Makanya mayoritas anak kecil itu kayak nggak ada beban ya. Sedangkan di saat dewasa ini, ya kita yang harus bertanggung jawab untuk diri sendiri atau bahkan buat orang lain. Kabar baiknya, selama masa pandemi, konsumsi TV berdasarkan riset ternyata naik. Hampir bisa nyamain dengan penggunaan smartphone. Selain karena orang mulai banyak di rumah dan pegel kali ya ngeliatin layar laptop sama HP, banyak dari kita yang karena kondisi penuh ketidakpastian mutusin buat digital detox dari gadget. Makanya beralih ke TV. Tapi dilemanya brand dan bisnis antara nahan budget atau mereka emang beneran minim budget buat produksi iklan TV. Nah, tapi kenapa enggak sekalian aja ya muterin stok atau materi iklan lama? Kan momennya pas banget nih. Kita di situasi yang cukup mencekam, terus butuh rasa aman, tentram, sama nyaman. Dan dari sisi brand juga nggak butuh biaya produksi tambahan. Jadi istilahnya, gimana kalau naikin materi iklan zaman dulu yang berbau nostalgia untuk bikin konsumen sekarang lebih tenang, rileks, dan punya asosiasi positif sama brand tersebut. Terlepas dari kondisi sekarang yang pandemi, strategi nostalgia marketing pada dasarnya bisa dipakai di momen-momen lain. Intinya sih biar konsumen itu mengingat kembali dengan nuansa yang positif. Nah, semoga topik barusan bisa kasih ide untuk kalian yang bergerak di bidang marketing
dan bisa ngebangun momentum yang pas sama konsumen. Ikutin terus pembahasan Lab ID seputar topik branding, marketing, dan komunikasi. Jangan lupa ya buat follow dan subscribe YouTube sama podcast Lab ID. Next up, kita bakal bahas sonic branding. Kenapa sih kuping kita itu kok kayaknya lebih bisa diandelin ya dibandingin mata waktu urusannya branding? Stay tuned!